Ya, salam jumpa lagi bersama kami di Showroom Flower Plan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan tanaman hias kami atau membongkar-bongkar tanaman hias kami, yaitu yang pertama Aglonema bigroyi yang pada kesempatan ini kami telah tunjukkan di depan teman-teman sahabat tanaman hias semua. Aglonema bigroyi ini kami akan membagikannya karena batangnya terlalu tinggi, maka itu kita akan membongkarnya. Dan ini adalah tanah yang nanti sebentar kami akan tambahi juga dengan pupuk kandang dan sekam padi yang sudah dibakar. Maka itu teman-teman, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video kami, teman-teman disarankan untuk singgah di kolom subscribe kami dengan cara menekan tombol subscribe kami, kemudian like, komentar, biar teman-teman mendapat update-update terbaru dari video kami tentang bagaimana cara menanam tanaman hias, bagaimana untuk merawat tanaman hias, bagaimana untuk mengelola tanaman hias, untuk kita sama-sama berbagi melalui channel kami. Oke, untuk itu ini adalah tanaman hias kami yang pertama yang kami harus bongkar, yaitu Aglonema bigroyi. Dan Aglonema bigroyi ini teman-teman bisa dapat lihat dengan jelas bahwa batangnya sangat tinggi, kemudian sudah keluarkan 2 anakan yang baru. Namun karena saking tingginya, teman-teman tahu bahwa ketika batangnya terlalu tinggi, maka tiupan angin sedikit saja, ya aglonema tersebut jadi miring atau jadi patah gitu. Nah, oleh sebab itu lewat video ini teman-teman bisa melihat bagaimana teman-teman bisa tahu tips untuk membongkar atau memotong indukan aglonema. Dan yang kami lakukan pada saat ini yaitu memotong batang aglonema yang panjang, kemudian yang aslinya kami akan tinggalkan, kami tidak cabut, tetapi kami akan menanam juga di pot ini. Oleh sebab itu teman-teman, jangan lupa teman-teman menonton video ini, jangan skip, biar teman-teman bisa tahu untuk bagaimana cara membagi atau tips-tips membagi tanaman hias, pemindahan tanaman hias dari satu pot yang lama ke pot yang baru atau ke tempat yang baru. Oleh sebab itu, nonton terus video saya dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar. Oke. Karena media tanamnya terlalu padat, maka itu saya juga membongkarnya agak lama sedikit. Ini tanahnya sudah, jadi tanah yang saya pakai untuk media tanam aglonema atau media tanam untuk tanaman hias yang lainnya, pada umumnya saya menggunakan itu sekam padi yang bakar, kemudian pupuk kandang, kohe, kotoran sapi atau kambing, kemudian tanah. Jadi di situ saya pakai pola 3-2-3. 3-2-3 ini biasa saya gunakan, yaitu 3 sekam padi yang sudah dibakar, kemudian itu semua sudah difermentasi. Kemudian saya menambah 2 tanah hitam yang sudah digemburkan, yang sudah difermentasi juga, kemudian 3 pupuk kandang. Jadi itu pola yang biasa saya pakai untuk tanaman hias saya. Oke, jadi teman-teman bisa melihat pola tanaman hias atau media tanam yang saya gunakan. Teman-teman sahabat pecinta tanaman hias bisa menonton di video-video saya yang sebelumnya. Ingat bahwa
ketika teman-teman menonton di video saya sebelumnya, teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komentar. Dan apabila teman-teman sahabat tanaman hias yang memiliki pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar sehingga saya bisa menjawab, membalas teman-teman di dalam kolom komentar untuk kita sama-sama berpartisipasi untuk bagaimana melestarikan, menghijaukan bumi kita tercinta, terlebih khusus Indonesia, dengan berbagai tanaman hias. Oke, ini adalah daun aglonema saya. Ketika teman-teman sahabat pecinta tanaman hias ingin daun aglonema menjadi subur, kinclong, dan warnanya bagus kayak gini, teman-teman bisa menonton bagaimana saya mereview cara-cara untuk membuat sehingga tanaman hias ini jadi subur dan jadi cantik dan warnanya bagus sekali. Ini adalah aglonema bikroy saya, kurang lebih sudah 2 bulan pemisahan dari indukan. Ini sebenarnya aglonema saya ini adalah aglonema yang rimbun, tetapi saya telah bagi beberapa pot sehingga di sini menghasilkan 2 anakan. 2 anakan yang baru, dan pada saat ini juga saya akan membagikan juga dengan memotong batang induk. Dan ini teman-teman bisa lihat aglonema saya, bikroy saya sangat lumayan bagus ya. Ketika tanaman hias kita lihat dengan mata kita bahwa terkadang orang menilai bahwa tanaman hias itu kurang baik, kurang bagus, kurang menarik. Tetapi semua tanaman hias bagi saya adalah tanaman hias, semuanya adalah menarik, punya daya tarik tersendiri. Ketika kita merawat, kita menjaga dengan baik, maka tanaman hias tersebut akan memberikan sensasi terbaru. Keunikan-keunikan dari tanaman hias tersebut akan muncul di permukaan mata kita sehingga banyak orang akan melihat bahwa tanaman hias itu indah ya, tanaman hias itu bagus ya. Semua tergantung kepada kita para pecinta tanaman hias. Ketika kita menanam tanaman hias, kita harus merawatnya, menjaganya, sehingga tanaman hias ini akan menjadi bagus, indah, cantik. Seperti bikroy yang saya tanam ini kelihatan seperti biasa saja, tetapi pada saat ini saya melihat bikroy ini sangat indah, warna yang bagus dan dominasi dengan pink. Dan ini bikroy saya ini juga bikroy yang sudah mutasi sehingga berubah warna dari pink, merah, sampai ke kuning-kuningan. Ini bikroy saya. Dan pemikiran saya ini adalah botol plastik yang memang saya ingin membungkusnya, ingin membungkus batang aglonema tersebut, ingin membungkus atau menutupi dari luar bikroy, batang bikroy ini. Jadi ketika saya sudah melakukan treatment atau tips yang ingin membungkus batang aglonema ini, tetapi saya memiliki kendala juga, yaitu untuk flagban atau lem double tip, sehingga saya memutuskan untuk memotong. Kalau dengan cara untuk membungkus ini juga lebih mudah, lebih simpel, lebih bagus, karena di sini nanti akar-akarnya akan keluar di atas batang-batang yang panjang ini, nanti akar-akar baru akan muncul di situ. Tetapi saya mencari double tip, tidak ada double tip, maka saya memutuskan untuk memotong saja. Aglonema bikroy ini. Teman-teman bisa mengikuti cara saya di video-video saya sebelumnya.
itu tips-tips tutorial yang memang saya telah bagikan. Di sini saya mencoba untuk membungkusi, melipat daun bikroy saya, daun aglonema bikroy saya, karena daun aglonema bikroy saya sangat lebar. Maka itu saya mencoba untuk melipat sehingga botol plastik yang baru saya potong tadi, saya mencoba untuk ingin memasukkannya daun-daun tersebut sehingga botolnya terhimpit di batang. Dan di situ saya akan memberi atau memasukkan tanah, tetapi saya lihat bahwa daun aglonema sangat lebar dan botol tersebut tidak bisa masuk. Maka itu saya memutuskan untuk membongkar lagi media tanamnya, sehingga melihat berapa jarak akarnya, sehingga saya ingin melihat jika akarnya sudah agak dekat, saya memutuskan untuk memotong. Di sini saya pikir-pikir bagaimana cara untuk saya harus memotongnya dari arah mana, dan saya sudah melihat bahwa bisa dipotong. Saya keluarkan lagi media tanamnya, saya akan keluarkan lagi, kemudian saya melihat lagi, ternyata sudah boleh untuk saya potong. Saya sudah bisa lihat ini akarnya, saya sudah boleh. Teman-teman bisa lihat aglonema saya sangat subur dan aglonema saya sangat warnanya sangat bagus dan kinclong. Teman-teman bisa ikuti cara saya. Di sini saya memotongnya dengan membawa dua akar, dan indukan akar tunggalnya saya biarkan saja di dalam pot dengan membawa dua anak. Dengan tips ini teman-teman tahu bahwa dengan tips ini maka nanti akan tumbuh lagi anakan-anakan yang baru. Di sini saya bawa dua akar. Di sini saya bawa dua akar, dan dua akar ini juga aglonema juga saya akan menanam juga bersamaan di dalam pot ini. Teman-teman bisa lihat bahwa nanti saya akan menanam juga di dalam pot ini. Kita akan menaruhnya dulu. Kita akan membongkar lagi media tanamnya sehingga agak berkurang, karena pot yang kami gunakan juga potnya juga agak besar, lumayan besar juga, sehingga media tanam yang di dalamnya juga lumayan banyak. Dan di sini kami menggunakan tanah dan sekam padi yang sudah dibakar, kemudian kami menggunakan juga pupuk kandang kohe, itu kotoran hewan, sapi atau juga kambing. Jadi teman-teman sahabat pencinta tanaman hias di mana saja kalian berada, kalian bisa simak video saya dan jangan di skip, tonton sampai selesai sehingga teman-teman sahabat tanaman hias bisa tahu, bisa belajar bersama-sama dengan saya untuk bagaimana kita membedah atau membongkar tanaman hias. Dan bukan saja aglonema bikroy yang kami membongkar atau membagikan, tetapi ada beberapa tanaman hias yang nanti kami akan bagikan juga, dan kami akan memindahkan ke pot-pot yang baru. Ada kaletea juga, ada beberapa kaletea, kemudian ada keladi Amazon juga. Teman-teman bisa lihat juga kalau kita di wilayah Sorong, Papua, di sini kita biasa sebut bahwa tanaman hias keladi tengkorak itu, tetapi secara keseluruhan Indonesia tahu bahwa itu adalah
tanaman keladi Amazon. Di sini saya coba untuk membagikan di pot yang baru, tetapi karena media tanam yang kurang, maka itu saya memutuskan juga, saya pikir-pikir jika saya membagikan juga sedangkan media tanam yang ada berkurang, maka itu saya memutuskan untuk menaruhnya bersama-sama saja dengan tanaman hias yang Big Troy yang lama. Oke teman-teman sahabat tanaman hias bisa menonton, dan saya ingatkan kembali bahwa teman-teman sahabat tanaman hias, pecinta tanaman hias di mana saja berada, kalian bisa membantu saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komentar. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, silakan menyaksikan selanjutnya. Jadi di sini saya sudah berhasil mengangkat Aglonema bigroy saya yang tadi saya telah memotong batang indukannya. Jadi di sini saya akan kurangkan media tanamnya sedikit, lalu saya akan masukkan kembali karena planning saya tadi, keputusan saya tadi bahwa saya akan menanam yang tadi saya potong di dalam satu pot yang sama juga. Jadi ini adalah indukan awal bersama dengan 2 anakan Aglonema bigroy. Jadi saya kurangi media tanamnya terlalu padat. Teman-teman sahabat tanaman hias, pecinta tanaman hias, apabila mempunyai saran, kritik, pendapat, teman-teman bisa tinggalkan di dalam kolom komentar, sehingga kita sama-sama berbagi untuk menghijaukan bumi kita, terlebih khusus Indonesia, dengan cara menanam atau membudidayakan tanaman hias. Tanaman hias apa saja kita dapat melestarikan penghijauan di bumi kita, terlebih khusus di wilayah Indonesia tercinta kita. Oke, jadi ini saya sudah berhasil kurangkan media tanamnya, dan saya akan mencampuri sedikit atau mengangkat sedikit yang media tanamnya. Teman-teman bisa lihat bahwa tanah yang saya pakai adalah tanah yang bergembur dan tanah hitam. Di sini sangat jelas sekali. Teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah sekam bakar yang sudah difermentasi dicampur dengan kohe juga, yaitu kohe yang saya pakai dicampur dengan sekam bakar, yaitu kohe kambing yang saya gunakan. Jadi teman-teman bisa lihat. Teman-teman nonton video ini jangan lupa bahwa teman-teman bisa membantu saya, mendukung saya untuk mengembangkan channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komentar. Jadi ini di sini saya telah menambah juga pupuk kandang. Di sini saya telah menambah pupuk kandang dan sekam padi yang sudah dibakar. Semua ini setelah difermentasi. Ingat bahwa ketiga bahan ini
telah difermentasi sehingga kita dapat gunakan dan tanaman yang kita menanam itu tidak terserang atau sangat subur. Maksud kami yaitu sangat subur. Kita bisa lihat dengan daun aglonema yang saya menanam. Di situ aglonema saya daunnya lebar-lebar. Di sini saya akan memasukkan sedikit beberapa sendok tropol, beberapa sendok tanah menggunakan tropol. Saya akan menanam. Ini adalah Bikroy. Ini indukan bawaan bersama anakan yang masih tersambung dan tidak dipotong. Ini yang hanya dipotong adalah Bikroy yang indukannya tadi, anakannya tidak dibagi. Teman-teman sahabat tanaman hias, pecinta tanaman hias di mana saja berada, kalian bisa lihat ya, saya menanam satu pot. Di sini saya telah memasukkan tanah dan yang tadi saya telah campur. Dan saya akan mereview tanaman hias Bikroy ini ketika anakan-anakan baru dia akan muncul di indukan yang tadi saya potong tersebut. Sehingga teman-teman sahabat pecinta tanaman hias bisa melihat ketika yang saya gunakan, ketika yang saya lakukan, yaitu dengan cara memotong batang ini, kalian bisa lihat bahwa ternyata bisa menghasilkan anakan-anakan baru. Jadi teman-teman saksikan, dan tips yang ini saya sudah lakukan di video-video saya dan 100% berhasil. 100% berhasil tips saya ini. Jadi teman-teman nonton video ini jangan di skip. Jangan di skip. Sehingga teman-teman bisa tahu secara jelas. Di sini saya masih menambah tanah, mengisi tanah untuk aglonema Bikroy-nya. Aglonema Bikroy saya merah-merah, warnanya cantik-cantik sekali. Teman-teman, nanti saya akan membagikan tips bagaimana sehingga warna-warna dari Bikroy yang asli sampai bisa mutasi seperti begini. Bikroy saya awalnya warna hijau kekuningan, tetapi lama-kelamaan menjadi mutasi sehingga pink dan merah yang mendominasi daun aglonema Bikroy saya. Jika teman-teman ingin untuk daun atau aglonema Bikroy teman-teman, terlebih khusus Bikroy, aglonema Bikroy, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar cara tips bagaimana sehingga saya bisa berbagi, sehingga saya bisa membuat video tentang hal tersebut. Jadi saya telah membagikan, aglonema sudah selesai, tinggal bagaimana saya akan menanam lagi atau membagikan tanaman hias yang lain. Saya masih berjalan untuk memilah-milah atau melihat yang memang perlu diganti. Ternyata Calathea ini daun dan
tangkai-tangkainya juga agak panjang dan daunnya juga sudah lebar, sehingga saya menggantikan juga di pot yang besar. Saya menggantikan juga Calathea ini di pot yang besar. Ini adalah Calathea. Teman-teman bisa lihat Calathea saya sangat subur. Cara-cara saya juga dan daunnya kinclong juga. Teman-teman bisa lihat tips-tips saya juga untuk menyuburkan tanaman hias saya dan memperlebat tanaman hias saya. Caranya simpel semua. Tetapi saya ingatkan bahwa teman-teman diharapkan untuk komentar. Bila ingin bertanya, tinggalkan di kolom komentar sehingga saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan kita sama-sama belajar berbagi tentang bagaimana cara tips untuk menanam tanaman hias, bagaimana untuk mengelola tanaman hias. Oke, teman-teman bisa saksikan di sini saya telah isi tanahnya. Bisa lihat, saksikan terus. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya akan membagikan juga Calathea ini karena sudah kelihatan berapa anakan yang keluar. Di sini saya akan bagikan juga sehingga pot yang saya tanam itu karena potnya berukuran besar sehingga saya harus bagikan Calathea ini. Saya mencuci dulu, keluarkan media tanamnya sehingga akarnya bersih dulu, dan saya bisa membagikannya, melihat letakan-letakan akarnya. Teman-teman bisa lihat bahwa saya sedang mencuci. Di sini saya telah mencuci sehingga akarnya agak bersih, lalu saya akan bagikan. Oke, di sini saya telah bagikan ini satu, dan dari beberapa rumpun ini saya akan bagikan satu persatu sehingga bisa kita tanam di seluruh bagian pot. Karena potnya besar, jadi saya harus memanfaatkan, jadi harus menanam agak ini sehingga jika anakan-anakan baru yang nanti muncul yang dikeluarkan akan menutupi semua ruangan pot, sisi-sisi pot, sehingga menjadi rimbun dan kelihatan tanaman hias Calathea ini menjadi indah.
kurang lebihnya seperti begitu. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, ingat saya sarankan bahwa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, sehingga kita sama-sama berbagi dan kita sama-sama belajar tentang cara menanam tanaman hias. Oke, teman-teman bisa lanjutkan nonton. Ingat, jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan komentar.
Oke, ini adalah tanaman hias yang berikut juga. Ini adalah kaletia juga. Kaletia ini albino. Jadi kaletia ini warnanya juga putih. Dibungkusi juga dengan daun hijaunya. Kaletia albino. Ya, di sini juga ini adalah tanaman hias yang ketiga yang kami bongkar juga. Yang ketiga kaletianya juga ini adalah kaletia albino dengan corak warna putih hijau di sisi kiri kanan juga. Lebih condong corak hijau dan putih sama-sama dominan. Terkadang kalau kaletia ini kalau sudah rimbun sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali kaletia ini jika rimbun. Teman-teman bisa, ini adalah tanaman hias yang ketiga yang kami bongkar. Teman-teman bisa simak terus, tonton terus, sehingga teman-teman sahabat pecinta tanaman hias bisa tahu cara bagaimana untuk membongkar tanaman hias mulai dari aglonema, kaletia, dan umbi-umbian atau keladi. Teman-teman bisa tahu. Beranjak dari ini kita akan membagikan juga tanaman hias yaitu atau memindahkan ke media tanam yang baru yaitu keladi Amazon. Maka itu teman-teman simak, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Oke, lanjut. Ini adalah tanaman hias yang berikutnya lagi yang kami bongkar lagi, kami memindahkan juga. Di sini tanaman hias ini kami belum tahu nama ID-nya. Kalau hampir sama juga dengan bambu air, hampir sama dengan tanaman hias bambu air. Tetapi jika teman-teman yang tahu ID dari tanaman hias tersebut ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar sehingga kami yang menanam, kami bisa tahu juga ini ID dari tanaman hias tersebut. Oke, jadi teman-teman bisa membantu kami juga dengan cara komentar. Oke, kita lanjut. Kita lihat ini tadi sudah kita bagikan, kita memindahkan ke pot yang baru. Oke, baik, jadi ini tanaman hias selanjutnya yaitu pemindahan juga keladi Amazon. Kalau di Papua sini dikatakan bahwa ini adalah keladi tengkorak. Jadi ini adalah keladi Amazon. Kita akan bagikan juga, memindahkan, dan ini anakan keladi Amazon dengan 4 daun. Kita akan memindahkan ke pot yang baru sehingga kelihatan lebih cantik lagi. Oke, jadi teman-teman jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komentar. Bila teman-teman memiliki pertanyaan, kami harap untuk teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman menekan tombol notifikasi dari subscribe tersebut, sehingga
teman-teman tidak ketinggalan untuk mengupdate info-info terbaru, video-video terbaru dari kami, Sorong Flower Plan. Oke, telah selesai kami memindahkan tanaman hias keladi Amazon ini, maka berakhir sudah pemindahan pembongkaran tanaman hias kami. Kurang lebih 5 tanaman hias yang kami membagikan atau kami membongkar, kami memindahkan ke pot-pot yang baru. Jadi teman-teman dukung kami terus dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa menekan tombol notifikasinya sehingga teman-teman semua tidak ketinggalan mengupdate info-info terbaru, video-video terbaru kami. Oke, see you, bye-bye.